Yuzitong sangat yakin dia bisa mempengaruhi Hanli karena dia tidak percaya ada orang yang bisa menahan diri untuk tidak melangkah ke jalur kultivator dan godaan keabadian. Dia teringat kembali betapa doktermu membencinya, namun akhirnya tetap bekerja dengannya dan bukan sesekali mencoba untuk berada di sisi baiknya. Percaya bahwa hal ini akan membuat Yuzitong lebih tunduk. Sangat mengecewakan Yuzitong setelah Hanli mendengar janjinya yang menggoda. Dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kegembiraan. Wajahnya tetap tanpa ekspresi dan tidak bergerak seperti biasanya. Mengenai masalah kerjasama, kita bisa membicarakannya nanti. Saat ini, aku masih punya satu pertanyaan yang aku harap kau bisa memberiku jawaban yang jelas. Hanli berkata dengan lembut sambil menatap bola cahaya itu dengan tenang. Jika aku menjawab pertanyaanmu ini, apakah kamu bersedia bekerja sama denganku? Itu tergantung pada jawabanmu dan apakah itu memuaskanku. Baiklah, silakan bertanya. Yuzitong segera berjanji dan menunjukkan pemahamannya terhadap konsep bahwa seseorang harus belajar bagaimana mengalah di bawah tekanan. Hanli tidak langsung menjawab, melainkan mendongak ke langit-langit sambil berpikir keras, seolah-olah sedang berpikir secara mendalam bagaimana ia harus mengajukan pertanyaan itu. Melihat wajah Hanli yang serius, Yuzitong tak kuasa menahan rasa takut yang merayapi hatinya saat ia sendiri bertanya-tanya tentang pertanyaan macam apa yang akan ditanyakan Hanli kepadanya yang bisa membuat kepalanya pusing. Aku ingin tahu apakah ada efek samping negatif dari melahap doktermu dan sebagian jiwamu sendiri, karena saat ini aku merasakan sakit di kepalaku hampir seperti diisi sampai meledak dengan informasi yang tidak dapat aku kenali. Kata Hanli akhirnya menyebutkan satu kekhawatiran yang dia miliki sejak ia bangun. Setelah mendengarkan pertanyaan ini dan menyadari bahwa Hanli khawatir terhadap masalah kecil itu, Yuzitong segera merasakan kegelisahan di hatinya sirna. Bahkan suaranya pun menjadi lebih ringan. Jadi kamu khawatir tentang ini? Adik kecil, kamu terlalu khawatir. Sebenarnya kamu tidak perlu menaruh masalah ini di hati. Jika kamu benar-benar ingin tahu, informasi yang kamu rasa tertahan di otakmu akan perlahan menghilang dalam 1 atau 2 tahun. Jadi kamu sama sekali tidak perlu khawatir, ucap Yuzitong. Jadi maksudmu barang-barang yang kutelan itu sama sekali tidak berguna, dan aku sama sekali tidak bisa menyimpannya? Aku tidak percaya padamu soal ini, kata Hanli dengan dingin sembari menatap Yuzitong dengan jejak kecurigaan yang terlihat jelas di wajahnya. Mengatakan bahwa kau bahkan tidak dapat memegang sedikit pun tidaklah benar. Tetapi yang dapat kau pegang memang hanya sebagian kecilnya, ucap Yuzitong cepat-cepat menambahkan penjelasannya karena takut Hanli akan salah paham. Contohnya, kau tidak akan mampu menyentuh kenangan, pengalaman, dan emosi yang disertakan. Dan bahkan jika kau menyerapnya, ada kemungkinan besar kau akan langsung mengalami cacat mental. Kepribadianmu akan berkembang menjadi versi terbelah dari dirinya sendiri. Kesadaranmu akan runtuh dan otakmu akhirnya akan meledak, dan itu akan menyebabkan kematianmu. Kau harus memahami bahwa jiwa adalah hal paling berharga yang dapat dimiliki seseorang. Bagaimana mungkin jiwa dapat dengan mudah digabungkan dengan hal-hal lain? Memang benar kau dapat menyerang jiwa orang lain dan membiarkannya beristirahat sementara di alam bawah sadarmu. Tetapi menjadikannya milikmu sendiri hanyalah angan-angan belaka. Jika tidak, jika kepemilikan tubuh yang sederhana dapat memungkinkanmu untuk menyerap semua ingatan, pengalaman, teknik seseorang, bukankah itu akan menyebabkan seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan? Jika semuanya sesederhana itu, maka siapa yang akan dengan jujur berlatih kultivasi bersama dengan pergi keluar dan menjelajahi berbagai alam di dunia ini, ketika mereka dapat memperoleh semua ini hanya dengan memiliki tubuh orang lain? Begitu jiwa telah dikonsumsi, satu-satunya hal yang dapat digunakan adalah sedikit energi yang tersisa dari jiwa yang dilahap tersebut, yang kemudian dapat digunakan untuk memperkuat cadangan energi seseorang untuk waktu yang singkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jenis energi ini keluar paling cepat, hanya tinggal di dalam tubuh selama beberapa hari sebelum menghilang bersama dengan jiwa yang dilahap. Begitu habis,
kau tidak akan dapat menggunakannya lagi. Saat Hanli terus mendengar penjelasan Yuzitong, dia perlahan-lahan menyingkirkan keraguan terakhir yang ada di dalam hatinya, karena dia bisa tahu dari nada bicara Yuzitong bahwa dia tidak berbohong. Bagaimanapun, semakin jelas bahwa Yuzitong sedang mencari kerjasama dengan Hanli, seperti yang dilakukan dengan Mujuran. Dia tahu bahwa Hanli sedang mengujinya, jadi dia tidak berani berbohong. Ketika Yuzitong menyelesaikan kalimat terakhir penjelasannya, dia melihat Hanli menganggukkan kepalanya dan tidak dapat menahan perasaan lega karena dia tahu bahwa Hanli mempercayainya. Pada saat yang sama, ketika Yuzitong sedikit lebih ceria, dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Adigan, sepertinya kamu puas dengan jawaban yang aku berikan. Jadi, tidakkah menurutmu sekarang adalah saat yang tepat untuk membahas ketentuan kerjasama kita?" Tentu saja, bisa bekerja sama dengan seorang kultivator adalah kesenangan terbesarku, Hanli berkata dengan nada tulus sambil tersenyum lebar. Benarkah? Yuzitong bertanya dengan penuh semangat karena tidak percaya, karena dia bahkan tidak perlu mencoba membujuk Hanli yang langsung setuju. Tentu saja, jawab Hanli tegas. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari pakaiannya dan berkata kepada Yuzitong dengan nada yang sudah dikenalnya. Sekarang kita sudah menjadi partner. Kau tidak keberatan melakukan tes kecil untukku sebelum kita berdiskusi lebih jauh, kan? Yuzitong terdiam sejenak sebelum menatap benda silinder yang tampak familiar di tangan Hanli, sementara firasat buruk merayap kembali ke dalam hatinya. Benar sekali, lebih tepatnya tes racun. Hanli mengucapkan kata-kata ini sambil mengangkat benda berbentuk silinder itu sebelum menggerakkan ibu jarinya sedikit, yang kemudian menyebabkan cairan hitam yang berbau terik menyebar keluar langsung ke sasarannya. Yuzitong menjerit kesakitan, dan cairan hitam menutupi seluruh bola cahaya hijau. Bola cahaya hijau itu meredup secara signifikan, menunjukkan bahwa luka yang dideritanya tidak ringan. Kau berani meracuniku? Yuzitong berteriak serak, masih tak percaya karena ia belum bisa menerima kejadian yang baru saja terjadi. Hanli tidak menghiraukan teriakan marah Yuzitong dan malah meraih belati yang terletak di ikat pinggangnya, tepat di atas perutnya. Ia lalu dengan cepat mencabutnya dari sarungnya, memperlihatkan bilah pedang yang berkilau. Belati itu adalah salah satu belati giok yang jarang terlihat, di mana bilahnya sangat lentur. Belati yang dimaksud selebar buku jari dan panjangnya sekitar setengah meter. Hanli hanya memperoleh belati bermata dua ini dengan membayar sejumlah besar uang agar pandai besi dapat membuatnya sesuai dengan spesifikasi Hanli. Karena Hanli tidak ahli dalam senjata, ia tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan belati ini selama pertarungannya dengan Dr. Mu. Tetapi tampaknya sudah waktunya baginya untuk menggunakannya. Sebelumnya, Hanli menyimpan senjata ini di tubuhnya dan hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Wajahnya menjadi gelap dan senyumnya yang asli menghilang setengahnya, karena memikirkan bahwa ia hampir tidak dapat menggunakan belati yang telah ia beli dengan harga mahal. Ia menatap bola cahaya yang bergetar itu dengan sikap apatis, dan tanpa berkata apa-apa, ia melangkah maju sambil dengan ganas menebas bola hijau itu seakan-akan ia sedang menebang balok kayu. Jiwa Yuzitong tertahan di sudut ruangan, dan seperti lalat yang terperangkap di dalam rumah tertutup. Ia hanya bisa menabrak dinding secara acak. Setiap kali ia berpikir bisa melarikan diri, cairan gelap akan memaksanya kembali ke sudutnya, menyebabkannya terus melemah. Sekalipun jiwanya melemah karena Hanli berulang kali mencoba menebasnya dengan belatinya, yang benar-benar membuatnya putus asa adalah cairan hitam misterius yang menggerogoti jiwanya. Sejak cairan hitam itu menyentuh jiwanya, Yuzitong merasakan esensi hidupnya menetes, lemah dan tak berdaya. Cairan itu juga menghancurkan sedikit kekuatan sihir yang tersisa, yang bahkan lebih mematikan. Hal ini mencegah Yuzitong melakukan sihir, menyebabkan teknik sihir yang digunakannya gagal berulang kali, seolah-olah dia benar-benar dibatasi. Mengapa kau mencoba membunuhku? Menghadapi serangan Hanli yang bengis, bola cahaya yang merupakan Yuzitong itu mengeluarkan lolongan penuh penderitaan.
Namun Hanli tidak peduli dengan keengganan Yu Zitong untuk mati. Tidak lama kemudian, Yu Zitong menjadi lebih pendiam dan dia perlahan melemah hingga akhirnya dia tidak dapat mengeluarkan suara atau menunjukkan sedikit pun gerakan. Melihat Yu Zitong terdiam, Hanli tidak langsung menghentikan serangannya. Sebaliknya, ia mengamati bola cahaya yang telah meredup hingga menyerupai nyala lilin yang lemah. Setelah beberapa saat, Hanli memberikan jawaban dingin. Aku tidak akan pernah percaya padamu. Orang yang begitu hina sehingga kau dengan mudah dan rela bersumpah dengan sumpah beracun yang mengutuk keluarga dan leluhurmu untuk mati secara mengerikan di bawah murka surga. Jika aku bekerja sama denganmu, sama saja aku akan mengikuti doktermu sampai mati. Dengan tatapan dingin, dia menatap sekilas jiwa Yu Zitong yang sedang berkedip sekali lagi sebelum berbalik. Dan tanpa ragu-ragu, dia cepat-cepat mendorong pintu berat itu hingga terbuka. Dengan pintu yang terbuka, beberapa sinar matahari yang tajam melesat masuk dan mendarat di bola cahaya. Setelah bersentuhan dengan jiwa yang sekarat, sinar matahari membakar sisa kekuatan jiwa Yu Zitong yang terakhir, menyebabkannya berubah menjadi gumpalan asap yang segera menghilang ke udara. Dengan ini, jejak terakhir Yu Zitong telah terhapus dari dunia ini oleh Hanli. Mengatakan bahwa Hanli tahu bahwa Yu Zitong takut pada cahaya itu tidak sepenuhnya benar. Ia pertama kali memikirkan ide ini ketika ia mengingat bagaimana Mujuran saat memasuki ruangan dengan cepat meniup beberapa lilin. Jika ia tidak mengingat kejadian ini, maka ia akan tetap menebas bola cahaya itu tanpa hasil, menyebabkan kekhawatiran yang tak terukur muncul di dalam hatinya. Meskipun Hanli telah melenyapkan saripati kehidupan Yu Zitong dengan mudah, dia telah menyiapkan tabung tambahan air 7 racun terlebih dahulu jika rencananya tidak berhasil. Dibandingkan dengan air 5 racun yang diambil Mujuran darinya, tabung kedua ini berisi bahan-bahan tambahan yang sangat meningkatkan potensinya. Salah satu bahan tambahan adalah jamur berbunga, yang sangat mematikan bagi manusia biasa dan bahkan lebih efektif terhadap kultivator abadi. Efek potensinya dapat dilihat dari bagaimana Yu Zitong tidak dapat menggunakan sihir, serta memungkinkan jiwanya mudah hancur. Itulah sebabnya Hanli menyiram air 7 racun ke jiwa Yu Zitong. Dari penelitiannya terhadap berbagai legenda, terlihat kecenderungan bahwa hantu, monster, iblis, dan sejenisnya takut pada darah ayam, darah anjing hitam, dan cairan tubuh sejenis lainnya. Jadi dalam kasus ini, Hanli memperlakukan Yu Zitong sebagai jenis-jenis makhluk tersebut. Dengan menebak secara acak dan melalui kebetulan belaka, Hanli berhasil membunuh Yu Zitong. Jika saja Yu Zitong tahu kematiannya hanya berdasarkan spekulasi, ia pasti sudah mati lagi karena muntah-muntah. Hanli tidak begitu paham mengenai semua efek dari 7 racun airnya. Tetapi dia yakin bahwa saat dia membuka pintu, Yu Zitong pasti akan mati. Dan hanya dengan fakta inilah yang meyakinkannya sehingga dia bertindak tanpa ampun dan kejam. Sekarang dia akhirnya bebas dan tidak harus menjalani hidup dengan rasa khawatir terus-menerus tentang pisau yang ditaruh di tenggorokannya. Dan dia juga tidak harus siap melarikan diri setiap saat. Hanli melangkah pelan kembali ke tengah ruangan batu, tempat ia tinggal sejenak sebelum tiba-tiba melompat setinggi 3 meter dan membuka mulutnya untuk meneriakkan kegembiraan hatinya. Setelah ia selesai melepaskan emosinya yang terpendam, ia akhirnya kembali ke sifat kekanak-kanakan seorang remaja berusia 16 tahun. Akhirnya aku bebas. Akhirnya aku bebas. Suara Hanli tiba-tiba terputus, seolah-olah sebuah pisau dengan cepat menancap padanya ketika dia melihat seorang pria raksasa berdiri di ambang pintu ruang batu. Pria raksasa itu adalah pria yang disebut Mujuran sebagai budak besi. Wajah Hanli langsung menjadi jelek dan tidak sedap dipandang saat ia menatap sosok raksasa di depannya. Ia tiba-tiba merasakan baunya sakit saat ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah melupakan keberadaan pria raksasa itu, dan karena itu lupa bertanya kepada Yu Zitong tentang hubungan Mujuran dan pria raksasa itu beserta kelemahannya.
Satu-satunya penghibur yang dimiliki Hanli adalah kenyataan bahwa lelaki raksasa itu tidak menunjukkan minat apapun di ruang batu itu dan terus berkeliaran di sekitar pintu, tetap mengikuti perintah Mujuran tanpa melirik sedikit pun ke ruang terbuka itu. Hanli tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan alisnya karena ia berpikir bahwa budak besi adalah tipe orang yang paling sulit dihadapi. Karena ia tidak mendengarkan alasan atau bujukan dan hanya akan mengikuti perintah yang diberikan oleh tuannya. Masalah lainnya adalah jika Hanli tidak dapat mengalahkannya dalam pertempuran dan satu-satunya hal yang memiliki peluang untuk menang adalah racun yang ia buat. Namun tabung yang dulunya berisi racun itu kini tergeletak kosong di lantai. Pikiran ini menyebabkan Hanli mundar-mandir di ruang batu, berusaha keras memikirkan rencana untuk menghadapi si budak besi. Tetapi setelah berpikir lama, pikirannya kacau dan masih belum punya rencana. Tanpa sengaja, tatapan Hanli tertuju pada mayat Mujuran. Tiba-tiba dia mendapat ide. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu di tubuhnya yang bisa digunakan untuk menahan budak besi, pikir Hanli. Dia segera melirik keluar dan melihat bahwa sang budak besi masih mundar-mandir tanpa tanda-tanda kelelahan atau niat untuk mendekati ruang batu. Melihat hal itu, Hanli menjadi sedikit tenang. Lalu dia bergegas menghampiri jasad Mujuran dan tanpa malu-malu mengulurkan kedua tangan Dr. Mo untuk mulai memeriksa dengan teliti setiap inci mayatnya. Hanli mengeluarkan semua jenis benda aneh satu persatu dari tubuh Mujuran. Beberapa benda yang dikenalinya sementara yang lainnya asing baginya. Dia memilah benda-benda ini dalam dua tumpukan dan meletakkannya di sebelahnya. Saat memilah semua benda, Hanli cukup terkejut, membuatnya berseru beberapa kali. Jumlah benda yang dibawa Mujuran tidaklah sedikit, dan beberapa bahkan merupakan benda-benda berbahaya dan mengancam jiwa. Sebuah tabung berisi racun misterius, sekantong pasir yang dicelupkan ke dalam bisa ular yang mematikan, 10 atau lebih bumerang yang sangat tajam. Seiring bertambahnya jumlah barang di lantai, Hanli pun semakin panik dan gelisah. Ia menyadari betapa beruntungnya ia saat bertarung melawan Mujuran. Jika lawannya tidak ingin menangkapnya hidup-hidup, Hanli kemungkinan besar akan mati. Setelah menyeka keringat dingin di wajahnya, Hanli tertawa mengejek dirinya sendiri. Aku manusia yang hidup, takut pada harta milik orang yang sudah mati. Setelah mengeluarkan semua barang dari tubuh Mujuran, ia mulai dengan hati-hati menyaring semua barang yang tampak mencurigakan. Botol kecil ini baunya busuk sekali, tapi ini pasti semacam penawar racun. Jadi seharusnya tidak apa-apa. Senjata aneh ini terlihat mirip sekali dengan roda, dan meskipun aku tidak tahu untuk apa senjata ini digunakan, senjata ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan budak besi, jadi aku akan kesampingkan dulu. Adapun tas rempah-rempah ini, Hanli terus mengutak-atik dan memeriksa setiap barang sambil berbicara keras pada dirinya sendiri, membuatnya tampak seolah-olah sedang bersemangat ketika tiba-tiba dia mendapatkan dirinya memegang sebuah tas kecil. Di tangannya ada kantong rempah-rempah yang tampak biasa saja, yang dalam keadaan normal tidak akan menarik perhatian orang lain. Namun, Hanli tahu bahwa karena kantong itu ada di tubuh Mujuran, maka kantong itu pastilah tidak sederhana. Hanli menimbang kantong rempah kecil itu di tangannya, dengan harapan bisa mengetahui isinya. Tetapi ia hanya menyadari bahwa kantong itu sangat ringan, dan tidak mungkin bisa memuat sesuatu yang berat. Setelah menimbangnya untuk kedua kalinya, ia merasa mungkin ada benda seperti kertas atau sesuatu yang serupa yang tersembunyi di dalam kantong kecil itu. Hanli mempersiapkan dirinya secara mental sebelum membuka tas itu, dan seperti dugaannya, dia melihat beberapa lembar kertas terselip di dalamnya. Dia melirik kertas itu dan menyadari bahwa itu tulisan dengan tulisan tangan Mujuran, yang menyebabkan perasaan berat membebani hatinya. Setelah membaca sekilas kertas itu, dia melihat dua kali saat membaca ulang catatan itu dan menyadari bahwa itu adalah surat wasiat pribadi Mujuran. Hanli merasa bingung.
Dan karena rasa ingin tahunya, dia dengan hati-hati membaca isi pada beberapa lembar kertas. Setelah selesai membaca, Hanli mengangkat kepalanya ke atas dan menatap cukup lama sebelum menghela nafas berat. Sambil mengerutkan kening, dia merasakan beban yang sangat berat turun di hatinya. Dengan kedua tangannya digenggam di belakang kepalanya, dia tampak seperti orang tua saat dia melangkah tanpa tujuan. Dia akan berjalan 2 langkah terlebih dahulu lalu berhenti dan merenungkan sesuatu. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat sepenuhnya memahami pikirannya, dia akan terus melangkah beberapa langkah sebelum berhenti sekali lagi untuk berpikir. Dan begitu saja, Hanli terus mondar-mandir, menirukan seekor keledai yang berputar-putar di sekitar tubuh Mujuran. Wajahnya menjadi gelisah. Sesaat merah padam lalu tiba-tiba memutih, menunjukkan luapan emosi yang dirasakannya dalam dirinya yang tidak dapat ditenangkan. Jika saja Li Feiyu melihat pola pikir Hanli yang tidak stabil, dia mungkin akan mengejeknya dengan ejekan keras. Alasan perubahan Hanli adalah wasiat Mujuran yang meninggalkan beberapa berita yang sangat mengerikan yang membuatnya terus memilih satu dari 2 pilihan yang sulit. Di dalam penawar racun pil mayat serangga yang sebelumnya diberikan Mujuran kepadanya, terdapat jenis racun langka yang hanya bisa dihilangkan dengan Gyeokyang milik keluarganya. Selain harta karun ini, bahkan penawar racun legendaris tidak dapat menyelamatkannya. Ditulis pada beberapa lembar kertas, surat wasiat Mujuran dengan jelas menyatakan bahwa racun yang digunakannya pada Hanli adalah skenario terburuk bahwa Mujuran akan mati karena gagal merasuki Hanli. Jadi, dalam persiapan untuk urusan yang belum terselesaikan setelah kematiannya, ia memutuskan untuk memasukkan satu pertukaran terakhir yang sederhana dengan Hanli dalam surat wasiatnya, yang memungkinkan Hanli dan doktermu yang sudah meninggal itu mendapatkan keuntungan besar. Mujuran akan dapat mengurus urusan yang belum terselesaikan, sementara Hanli akan dapat memperoleh sejumlah besar kekayaan dan sejumlah keuntungan yang tak terlukiskan. Mengenai apakah Yu Zitong akan menjadi orang terakhir yang masih hidup, Mujuran tidak memikirkannya 2 kali. Dia hanya menyebutkannya secara singkat dalam surat wasiatnya, mengatakan bahwa Yu Zitong pada dasarnya lemah dan takut mati, dan meskipun dia sedikit pintar, hanya sebatas itu kemampuannya saat ini. Mujuran juga menyebutkan bahwa meskipun Yu Zitong adalah seorang kultivator abadi, dia tidak akan pernah menjadi orang yang hebat, dan karena alasan ini dia dengan cepat diabaikan sebagai orang terakhir yang masih hidup. Begitu Hanli melihat ini, dia tertawa getir dalam hatinya saat mengetahui bahwa Mujuran tidak meramalkan bahwa pada akhirnya dia akan jatuh ke dalam perangkap Yu Zitong yang tampak polos. Jika Hanli tidak menyembunyikan tingkat kultivasi seni musim semi abadi miliknya yang sebenarnya, kemungkinan besar dia akan berakhir seperti Mujuran yang memungkinkan Yu Zitong menerima semua manfaatnya. Tentu saja, Mujuran juga telah berencana untuk mewujudkan fantasinya menjadi seorang kultivator abadi dengan mengambil alih tubuh Hanli. Sepertinya tidak peduli kultivator macam apa yang telah dicapai seseorang tidak boleh meremehkan orang lain. Dalam surat wasiatnya, perdagangan yang diusulkan Mujuran sangat sederhana. Ia menulis bahwa dalam 1 atau 2 tahun racun itu akan bekerja. Untuk menghilangkan racun ini, Hanli harus pergi ke rumah Mujuran. Mujuran memiliki istri dan anak perempuan, beserta bisnis yang cukup besar. Ia telah membuat pengaturan untuk mereka sebelum ia pergi, tetapi ia khawatir jika ia pergi dalam waktu yang lama, musuh-musuhnya akan memiliki niat jahat terhadap keluarganya. Karena alasan ini, Hanli harus segera melindungi istri dan anggota keluarganya sebelum situasi memburuk, dan lebih baik lagi membantu mereka melarikan diri dari dunia berdarah yang disebut Jianghu, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan normal tanpa kekurangan. Sebagai cara untuk mengimbangi dan menghilangkan kecurigaan Hanli, Mujuran menjodohkan salah satu putrinya dengan Hanli dalam surat wasiatnya dan memberikan mas kawin sebesar setengah dari seluruh asetnya, beserta harta karun Gyeokyang.
Sebelum Mujuran pergi, dia telah memberi batu giok berharga itu kepada istri-istrinya untuk disimpan dan juga dengan tegas memberitahu mereka bahwa batu giok itu akan digunakan sebagai bagian dari mas kawin putri mereka. Jadi meskipun Hanli tidak ingin menikahi putrinya, dia akan dipaksa. Tentu saja, Mujuran dengan jelas menunjukkan bahwa klan musuhnya sangat besar dan berpengaruh. Mereka juga berisi banyak kultivator. Jumlah anggota yang sangat banyak membuat klan sulit untuk mengawasi dan mengendalikan semua anggota mereka. Dan dengan kemampuan Hanli saat ini, dia tidak akan mampu menghadapi mereka secara langsung. Karena alasan ini, dia secara khusus menyiapkan 2 identitas palsu untuk Hanli. Dan dengan hati-hati menyembunyikannya di lokasi rahasia yang tidak diketahui siapapun selain Mujuran. Lebih jauh, dia bahkan meninggalkan token milik Mujuran dan surat tulisan tangan. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan daftar nama yang dengan jelas menyatakan para pembantunya yang terpercaya, mereka yang dicurigai berkomplot melawannya, dan nama-nama klan musuhnya di dalam suratnya. Dia juga menulis beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Hanli. Akhirnya, untuk mengekspresikan ketulusan keinginannya, ia bahkan meninggalkan cara mengendalikan dan memanggil budak besi dan burung bersayap awan. Yang menarik perhatian Hanli adalah bagaimana Mujuran samar-samar menunjukkan fakta bahwa budak besi sebenarnya adalah mayat tanpa jiwa, yang jiwanya telah memasuki siklus reinkarnasi. Kata-kata ini membuat Hanli bingung. Apakah dia benar-benar tampak seperti tipe orang yang terlalu emosional? Namun, bahkan tanpa menyebutkan racun di dalam tubuhnya saat Hanli dihadapkan dengan kekayaan sebesar itu, ia merasa agak tergoda. Hanli selalu peka terhadap uang dan karenanya sangat tertarik dengan lamaran Mujuran. Mengenai pertunangan dengan putri Mujuran, Hanli merasakan firasat aneh dalam dirinya. Ia berusia sekitar 16 tahun saat ia akan mengalami serangkaian pikiran romantis pertamanya. Lebih jauh, ia tahu dari penampilan asli Mujuran bahwa putrinya tidak mungkin tidak cantik. Namun risiko yang dihadapinya bukanlah hal yang kecil. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin harus membayarnya dengan nyawanya. Musuh-musuh Mujuran bukanlah karakter yang sederhana. Mujuran sudah dengan cermat menyusun rencana yang matang untuk mengurus semua urusan yang belum terselesaikan, menggunakan kesempatan untuk memulai hidup baru yang dipenuhi wanita-wanita cantik dan kekayaan yang melimpah sebagai insentif kolektif untuk mengikat Hanli dengan keluarga Mujuran. Secara efektif mencampurkan keamanan dan bahaya secara bersamaan dengan memaksa Hanli menelan pil racun yang dibungkus oleh madu.